Indonesia merupakan salah satu negara yang menyimpan jejak-jejak agama Islam yang penting di dunia. Salah satunya yang berada di daerah Jakarta. Kota Jakarta menyimpan berbagai kekayaan sejarah yang hingga kini masih dapat kita nikmati keberadaannya. Progres Kembara edisi Ramadan kali ini akan mengajak sobat progresif untuk melihat bukti-bukti peninggalan bangsa Arab yang ada di Pekojan, Jakarta Barat yang selama ini dikenal dengan Kampung Arab. Di kampung ini terdapat 3 peninggalan bersejarah yang sudah ada sejak kampung ini berdiri. Peninggalan-peninggalan tersebut ialah Masjid An-Nawir, Masjid Langgar Tinggi, dan Masjid Jami Kampung Baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita perkenalan dulu kali ya Ustaz. Iya. Dengan Ustaz siapa? Diki Abu Bakar Basanjit. Berarti saya manggilnya Ustaz atau Diki. Ustaz Diki. Iya. Oke, Ustaz Diki. Sebelumnya saya mau nanya tentang daerah Pekojan ini dulu sih Ustaz. Gimana sih Ustaz mengenai sejarah dari daerah Pekojan ini? Pekojan adalah salah satu kampung Arab yang ada di Batavia atau di kota Jakarta saat ini, yang bahwasanya memang salah satu kampung tertua ya yang ada di beberapa wilayah DKI Jakarta, dan memang dikenal sebagai kampung Arab, dan memang saat itu dihuni dengan mayoritas besar daripada bangsa keturunan Arab dari Yaman. Nama Pekojan itu sendiri lahir dari siapa Kak? Kalau istilah Pekojan ini kita dapatkan beberapa banyak pengamat berasal dari kata-kata koja ya, yaitu daerah di satu wilayah Hindia, di daerah India ya, India, yaitu yang domisili mayoritas Muslim India, dan memang percampuran antara bangsa Arab dan bangsa India di Pekojan ini dalam kurun waktu yang sangat lama mereka cukup banyak ya, artinya dengan jumlah yang cukup bisa dikatakan sama-sama besar gitu. Tadi kan dibilang orang-orang Arab datang ke sini ya. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi mereka datang ke sini? Sebenarnya khusus untuk bangsa Arab tersendiri ya, mereka memang mengikuti daripada datuk mereka, yaitu kakek-kakek mereka yang memang di dalam motivasi mereka utama adalah menyebarkan ajaran agama Islam ya dari satu negeri ke negeri yang lainnya, dan itu kita lihat daripada pendahulu-pendahulu mereka, yaitu daripada Wali Songo, yaitu para Wali Songo itu adalah mereka orang-orang yang dikatakan keturunan Arab dari Yaman. Mereka kesini itu untuk berdagang atau untuk sekedar? Yang utama hanya dakwah, namun tidak menafikan dalam istilah perdagangan itu memang juga diisi di dalam setiap dakwah mereka, karena itu adalah bagian daripada sunnah Nabi ya, Nabi mengajarkan kepada umatnya untuk berdagang. Masjid ini sudah ada sejak tahun berapa ya Pak? Masjid An-Nawir ini berdiri pada tahun 1760 Masehi, bertepatan dengan 1181 Hijriah. Ini didirikan oleh siapa Pak? Untuk pendiri yang memang valid atau dikatakan tercatat, di antaranya ada beberapa orang yang memang berkecimpung di dalam asal mula pendirian daripada Masjid Jami An-Nawir. Di antaranya Sayyid Abdullah Al-Idrus, dan juga ada yang mengatakan yaitu Sahibul Maqam yang ada di depan daripada bangunan Masjid Jami An-Nawir ini, di sebelah barat, yaitu Makam Syarifah Cidah Kecil dipanggil oleh masyarakat Pekojan. Nah, beliaulah juga termasuk salah satu daripada pewakif tanah Masjid Jami An-Nawir. Dan yang ketiga juga di dalam pembangunan menjadi perluasan daripada Masjid Jami An-Nawir ini juga dikenal dengan yaitu seorang tokoh ulama besar di zaman Belanda, yaitu Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya. Pendirinya itu semuanya pendatang gitu Ustaz? Bukan orang asli Indonesia atau?
Artinya kalau memang dikatakan mereka sudah menjadi generasi keberapa ya? Ya artinya bukannya mereka pendatang, tapi mereka adalah keturunan daripada pendatang bangsa Arab dari Yaman. An-Nawir sendiri ini artinya apa ya? An-Nawir adalah sesuatu yang bercahaya. Artinya ketika dikatakan masjid ini sebagai An-Nawir, mungkin dengan harapan pendiri daripada masjid ini agar masjid ini bisa menjadi cahaya untuk sekitar di wilayah Pekojan. Jadi kita sambil jalan-jalan untuk bangunannya. Silakan. Ini bangunannya sendiri ini terinspirasi dari mana? Kalau bangunan ini memang beragam daripada corak budaya unsur yang memang ada di saat itu, yang memang digandrungi oleh besar masyarakat yang dikatakan pembangunan mereka menggunakan ciri khas daripada bangsa Eropa dan Timur Tengah beserta Cina dan Jawa. Kalau untuk tiang-tiang ini benar nggak sih Kak? Ada 33 atau? Betul, iya, artinya untuk tiang-tiang yang ada di dalam ruang masjid utama ini berjumlah 33 buah yang memang sengaja dibikin sedemikian rupa agar mempunyai lambang yang mempunyai arti bacaan sebagaimana biasa dilazimkan di dalam sholat wajib, yaitu tasbih, tahmid, dan takbir. Selain tiang ini ada nggak sih Kak bangunan atau kerangka yang memiliki arti juga? Pintu-pintu dan jendela-jendela yang ada di seputar wilayah Masjid Jami An-Nawir ini memang mempunyai arti-arti tersendiri, ya, seperti jendela dan pintu yang ada di sebelah barat yaitu berjumlah 6 buah, yaitu melambangkan rukun iman. Dan 5 buah yang ada di wilayah timur itu melambangkan rukun Islam. Itu pintu-pintu berjumlah 5 buah, dan yang 5 buah yang ada di wilayah utara itu melambangkan 5 waktu sholat, dan 4 pintu yang ada di sebelah selatan dan itu sebagai pintu utama itu berjumlah 4 buah yang bermakna Khulafaur Rasyidin. Sejak awal pembangunan itu emang udah ada makna-maknanya, udah ditentuin makna-makna? Betul sekali, karena setiap pendahulu kita, mereka orang-orang yang arif dan bijak, dan mereka sangat teguh di dalam menjalankan agama. Mereka tidak ingin sia-sia di dalam membangun sesuatu, terlebih dalam rumah ibadah. Ya, mereka ada maksud dan tujuan tertentu untuk bisa menjadi pengingat daripada setiap orang yang ada di dalamnya. Sebagai pengingat. Iya. Berarti ini semuanya masih dalam bangunan awal atau benar, ini adalah masih terjaga, namun kita sudah mengambil langkah-langkah restorasi untuk menjadikan bangunan ini tetap elok dan nyaman untuk digunakan sebagai sarana ibadah untuk kaum muslimin. Ini kita sambil jalan. Kan di Pekojan ini ada 3 masjid tertua ya Kak? Sebenarnya ada beberapa masjid, lebih daripada 3. Itu semuanya itu saling terikat atau gimana? Kalau dikatakan saling terikat ya pastinya, karena semuanya adalah sebagai sarana ibadah umat Islam, dan setiap pendirinya itu adalah orang-orang yang saat itu menjadi tokoh ataupun pemuka daripada agama Islam sendiri. Kemudian kalau dikatakan bahwasanya untuk masjid menjadi sentral atau masjid jami, ya yang paling utama di seputar masjid di seputar wilayah Pekojan, ya ini Masjid Jami An-Nawir Pekojan. Kalau untuk tradisi, ada nggak sih tradisi yang unik yang diselenggarakan oleh masjid ini? Dahulu masih ada, namun sekarang hampir bisa dikatakan punah tradisi-tradisi yang ada di wilayah ya Pekojan, khususnya di Masjid Jami An-Nawir ini. Terlebih ketika datangnya bulan suci Ramadan, biasanya kita memang terus menjamu daripada setiap para shaimin, yaitu para orang-orang yang berpuasa untuk berbuka di masjid ini, dan biasanya ada makanan-makanan khas
yang ada di wilayah seputar Pekojan ini, yang mereka membikinnya dan membuatnya hanya di bulan Ramadan, yaitu seperti bubur Arab yang dikenakan, yang ada juga dikatakan bubur India, yaitu kalau kita lihat untuk sederhananya bisa disebut sebagai bubur kuning tapi terkandung di dalamnya daging kambing. Oh gitu, jadi itu cuma ada ketika Ramadan aja? Umumnya begitu. Ya, Saat ini? sampai saat ini ya memang masih ada, tapi hanya sebagian kecil aja yang masih menjaga tradisi tersebut. Kalau untuk tradisi lainnya ada lagi nggak Pak? Tradisi-tradisi lainnya seperti ya kita melaksanakan tadarusan, taraweh, dan sholat berjamaah itu ada sebagian daripada bukan hanya tradisi, tapi adalah ajaran daripada syariat Islam. Namun untuk tradisi-tradisi seperti biasanya bangunkan sahur ya dengan keliling menggunakan beduk ya. Kalau kita dahulu itu menggunakan beduk dengan trompet gitu ya. Namun sekarang kalau bisa dikatakan sudah punah itu tradisi tersebut. Iya. Kalau selama masa pandemi ini tetap ada atau enggak tradisi-tradisi yang biasa dilakukan Pak? Ya, alhamdulillah kita memang dengan adanya pandemi ini tetap kita waspada selalu menjaga protokol kesehatan. Namun itu tidak memberhentikan untuk kita melaksanakan utamanya dalam pelaksanaan ibadah. Saya pernah sempat dengar nih, katanya kalau setiap malam 27 Ramadan itu selalu ada kegiatan kayak makan nasi kebuli bersama. Oh iya betul, memang kalau malam 27 Ramadan itu adalah bagian daripada deretan kegiatan-kegiatan di seputar wilayah Jabodetabek ya, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, yang memang itu menjadi satu sentral daripada ukhuwah umat kaum muslimin yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Mereka menjadikan malam-malam nuzulul Quran, yaitu malam-malam ganjil yang memang diriwayatkan bahwasanya sebagai satu tanda diturunkannya oleh Allah sebagai malam 1000 bulan atau malam kemuliaan. Mereka menghidupkannya dimulai daripada malam 17. Ya, dari malam 17 Ramadan ada di luar Batang, malam 19 Ramadan ada di beberapa tempat, malam 21 ada di wilayah Bogor, Empang, dan malam 23 ada di daerah Keramat Jati, Condet, dan malam 25 ada di wilayah Kuitang, Jakarta Pusat, dan malam 27 ada di Masjid Pekojan ini. Iya. Berarti utamanya di sini. Iya, malam 27. Jadi memang karena memang banyaknya kaum muslimin dari berbagai wilayah itu datang bersatu, dan sehingga warga daripada wilayah Pekojan ini mereka menjamu mereka untuk berbuka puasa bersama. Namun ketika pandemi kemarin ya kita tidak mengadakan hal tersebut. Biasanya itu nasi kebulinya itu dimasak oleh warga atau gimana? Iya, jadi ada beberapa rumah yang memang memasak makanan-makanan tersebut dan disajikan kepada para tamu undangan atau tamu yang memang mereka merasa terpanggil untuk menghidupkan malam-malam ganjil tersebut. Mungkin itu aja, tapi sebelumnya boleh nggak ditunjukin pintu-pintu yang tadi itu? Ya, ini ada di sebelah timur, ya, berjumlah 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5. Ini 5. melambangkan rukun Islam. Iya, rukun Islam. Dan yang ada di wilayah selatan itu 2 pintu kanan kiri dan 4 jendela di tengah-tengah. Itu melambangkan rukun iman yang 6. Dan 5 pintu yang ada di sebelah utara itu 1, 2, 3, 4, 5 melambangkan waktu sholat. Ya, dan di depan sana yang berjumlah 4 buah sebagai pintu utama daripada Masjid Jami An-Nawir ini melambangkan Khulafaur Rasyidin. Dan tiang-tiang ini, nah ini bagian belakang ini hanya 3 disisakan. Kan kalau seandainya kata memang diteruskan bisa ya menjadi panjang ini, lebih daripada 33. Namun memang sengaja di stop untuk pembuatannya hanya di batas ini, dan ini sebagai 3-nya. 30-nya di bagian depan. Iya, saya barunya dari ini. Iya, betul. Berarti yang sisanya di depan. Iya. Ini sisanya 3. Ini plafonnya juga. Plafonnya masih asli, orsinil, papan jati. Pintu-pintu, kusen-kusen masih orsinil sebagai kayu jati. Berarti benar-benar belum direnovasi. Iya, kita restorasi namanya.
Ya, artinya restorasi ini kita tetap menjaga keasliannya, tapi kita mengganti bagian-bagian tertentu dengan material yang terbaru yang memiliki nilai sejarah juga, seperti marmer. Yang dinding ini kita lapisi dengan marmer, dan lantai bagian bawah ini kita tutup dengan marmer, walaupun memang lantai aslinya ada, kita sisahkan di bagian depan untuk sebagai salah satu saksi sejarah. Di bagian depan sebelah kanan daripada tempat imam yang memang tidak digunakan untuk sholat. Iya, nanti bisa kita lihat itu bentuknya persegi 6 ya, persegi 6. Jadi keramik seperti andesit, kalau di material zaman sekarang ini dikatakan andesit, itu persegi 6. Kalau untuk mimbarnya sendiri itu juga masih asli? Masih asli semua, mimbar, mihrab, dan termasuk mihrab ini pun bagian daripada sejarah daripada Masjid Jami' An-Nawir. Terjaga berarti ya? Iya. Ustaz di sini udah berapa lama? Saya menjadi pengurus daripada ketua takmir di Masjid Jami' An-Nawir ini dari 2013. 2013? Iya, tapi saya sendiri adalah asli, orang tua saya asli, kakek saya asli daripada Pekojan ini. Dari sini asli semua. Ya udah, mungkin hanya itu aja kali ya. Iya. Sebelumnya terima kasih banyak Sama-sama. udah nyempetin waktunya buat Iya. wawancara. Mohon maaf juga karena keterlambatan. Oh iya, Ustaz nggak apa-apa. yang kesini. Iya. Terima kasih banyak. Iya, Ustaz. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masjid yang terletak di Jalan Pekojan, Jakarta Barat ini pertama kali dibangun oleh seorang pedagang asal Yaman bernama Abu Bakar pada tahun 1829. Dahulu, Abu Bakar membangun masjid ini di atas tanah wakaf dari Syarifah Mash'ad Barik Ba'alwi. Cerita yang melatar belakangi berdirinya masjid ini ialah dari keberadaan orang-orang Arab asal Hadramaut yang menggantikan orang-orang Moor di Pekojan. Melansir dari suara.com, menurut Ahmad Assegaf, selaku pengelola masjid generasi ketiga, dahulunya Abu Bakar membuat bangunan ini sebagai langgar, yang dalam bahasa Melayu berarti surau atau musola. Saat ini, langgar tersebut sudah dialihfungsikan sebagai masjid. Namun, masih tetap mempertahankan namanya sebagai langgar. Lokasinya yang berseberangan dengan Kali Angke membuat tempat ini menjadi jalur perdagangan dan transportasi utama di kota Batavia pada saat itu. Mereka sering menggunakan langgar tinggi untuk sekedar berkumpul dan melaksanakan salat. Langgar ini sebagaimana namanya, lantai atasnya dijadikan tempat sholat, sementara lantai bawah ditempati sejumlah keluarga untuk tinggal dan berdagang. Langgar tinggi tidak pernah dipakai untuk sholat Jumat, sehingga orang-orang Arab melaksanakan sholat Jumat di Masjid Besar Pribumi yang letaknya tidak jauh dari langgar tinggi yang dinamakan Zawiyah. Langgar tinggi di Pekojan dibangun dengan gaya arsitektur campuran, diantaranya unsur gaya Eropa, Tiongkok, Jawa, dan India. Gaya Eropa pada bangunan ini terlihat pada pilar batu, ancu masuk, dan kasau tengah pada kuda-kuda kerangka atap. Sementara penyangga luar untuk menyandarkan rangka balok-balok luar menyerap unsur Tiongkok. Dan balok nalok rangka payung di sudut-sudut ruangan juga usuk penerus di sisi barat menggunakan unsur Jawa. Masjid Jami Kampung Baru merupakan salah satu masjid tertua yang ada di Jakarta yang terletak di Jalan Bandengan Selatan Utara, Pekojan, Jakarta Barat. Menurut sejarah, Masjid Jami Kampung Baru dibangun oleh Syekh Abu Bakar yang merupakan salah satu saudagar muslim dari India yang menetap di wilayah Pekojan. Pembangunan masjid ini menurut salah satu sumber mulai dibangun pada tahun 1743 dan baru selesai pada tahun 1748. Namun, sumber lain ada yang mengatakan bahwa masjid ini mulai dibangun pada tahun 1748 dan selesai pada tahun 1817. Namun untuk sumber yang kedua sepertinya tidak valid karena waktu pembangunannya lebih dari 50 tahun. Masjid Jami Kampung Baru
meskipun menjadi salah satu masjid tertua di daerah Jakarta, namun sebelumnya telah berdiri beberapa masjid lain di kawasan Jalan Pengukiran yang dibangun setelah peristiwa pembunuhan massal orang Tionghoa di Jakarta pada tahun 1740-an. Pada saat penjajahan Belanda, para pedagang dari mancanegara memiliki kesempatan dagang yang lebih besar, sehingga jumlah orang yang menetap di kawasan Pekojan semakin banyak, sehingga masjid yang ada di Pengukiran sudah tidak mampu menampung jemaah lagi dan harus dibangun sebuah masjid baru dengan ukuran yang lebih besar. Denah dari bangunan Masjid Jami Kampung Baru merupakan sebuah bentuk persegi dengan atap limas yang bersusun atau bertumpang. Denah seperti ini merupakan denah dari masjid-masjid tradisional pada masa itu. Kemudian, pada ruang utama terdapat 4 gurun di bagian tengah bangunan sebagai penopang atap. Diperkirakan luas masjid ini sekitar 1050 meter persegi dengan lantai yang ditutup dengan ubin putih dan dibalut dengan hamparan sajadah berwarna hijau dan merah. Di bagian tengah ruangan bagian atas terdapat satu lampu gantung antik yang sudah ada sejak masjid ini pertama kali dibangun. Saat ini kondisi masjid sudah tidak seperti pada saat pertama kali dibangun, dikarenakan masjid ini sudah mengalami pembangunan ulang oleh pemerintah. Meskipun hampir mayoritas sudah tidak asli lagi, bangunan masjid ini masih memiliki sesuatu yang asli, seperti kerangka bagian pusat bangunan yang bersegi 4, ukiran setundun buah anggur, dan beberapa pilar pada jendela. Dikarenakan usianya yang sudah hampir menginjak 3 abad, Masjid Jami Kampung Baru Pekojan dijadikan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta Utara. Yang unik dari masjid ini ialah masjid ini memiliki sebuah mimbar tua yang digunakan masjid ini pada waktu yang cukup lama, sehingga sekarang beralih fungsi menjadi sebuah artefak sejarah yang disimpan di Museum Sejarah Jakarta. Nah, itu dia sejarah masjid-masjid tua yang ada di Jakarta yang syarat akan nilai sejarah dan budaya. Melalui perjalanan kita tadi, kita jadi semakin tahu nih Sobat Progresif bahwa masjid-masjid tersebut tak hanya berguna untuk tempat ibadah saja, melainkan juga memiliki nilai sejarah yang harus kita pahami. Semoga dari perjalanan kita tadi, Sobat Progresif semakin giat untuk mempelajari nilai-nilai sejarah yang ada di sekitar kita, terutama yang sangat berkaitan dalam pembangunan negeri ini. Untuk Sobat Progresif yang ingin memberikan kritik dan saran, bisa banget nih langsung DM ke IG kami di @lpmprogress, jangan lupa S-nya 2 ya. Sampai ketemu di Progres Kembara edisi selanjutnya. Bye-bye!